Selamat bergabung Bu Devi. Siap, mantap. Kita ini berempat ini satu kelompok ini Bu Devi. Kelompok terbanyak. Iya Pak. Lagi kayak ini Bu Devi juga sebenarnya lagi bertugas juga ini, lagi jadi wasit Porkap, jadi sambil ini nih karena masih Kurang bagus ke jaringanku Pak. iya, saya di luar ini pakai HP ini Iya, sama. Ini kita berkelompok 4 orang Pak Dir. Coba saya lihat. Baru Ki berdua. Ada juga Pak Asdar itu sama siapa tadi itu? Oh Pak iya. Asdar Baru Ki sama Ibu berdua. Fitriani. Berarti baru Ki berdua ini yang masuk di Iya, baru Ki berdua. Pak. Yang kedua saya coba lihat tadi ininya soalnya. Ini nilai peran yang harus dimiliki seorang guru. Mana sudah dimiliki? Iya. Mana ini temannya lain? Oh iya. Assalamualaikum. Sudah cukup deh teman-teman kita di kelompok ini. Aman. Silakan Ibu Devi pandu dulu. Karena tadi agak ribut saja, tidak terlalu jelas tadi dari awal saya dengar tadi karena lagi pembukaan tadi ada kegiatan. Iya. Langsung saja deh teman-teman. Tadi soalnya kita harus memilih satu kekuatan dari teman kita. Iya. Nilai gerak itu akan kita sepakati, begitu ya? Yang kita miliki atau yang dimiliki oleh teman? Yang dimiliki oleh teman. Kalau ya, saya yang dimiliki oleh teman, kemudian itu yang akan kita kuatkan di dalam diri kita. Ya, itu yang akan kita tebalkan sama seperti kemarin. Ya, betul. Ya, kalau saya, pendapat saya, dari setelah mengikuti beberapa kali pertemuan, hampir sebagian besar teman-teman semua memiliki nilai-nilai ataukah peran sebagai seorang guru penggerak. Seperti contohnya kalau Ibu Devi itu perannya kreatif, inovatif. Kemudian kalau Ibu Fitri itu dia orangnya kolaboratif, ya. Kemudian Pak Asdar dia bersifat mandiri, ya dia mungkin nilai-nilai ini juga saya harapkan nanti bisa saya miliki ke depannya, mungkin seperti itu. Kalau dari saya Pak, saya selama kita belajar bersama, yang bisa saya amati kalau dari Pak Abdul Haris, sejauh ini yang saya lihat juga hampir sama, Bapak orangnya kreatif, juga inovatif, dan yang lebih ditebalkan lagi dari teman-teman seperti Bu Fitri, Pak Abdul Haris, juga Pak Asdar, yaitu Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang kolaboratif dan bisa bekerja sama. Menurut saya itu Pak dan Ibu, sama juga seperti tadi Pak Abdul Haris, menurut saya sejauh ini pengamatan saya selama kita belajar bersama, Ibu Fitriani juga orangnya kolaboratif, mandiri, sama dengan Pak Asdar juga, pokoknya sama-sama memiliki nilai-nilai guru penggerak. Tapi yang akan saya tebalkan di sini sejauh pengamatan saya, yaitu nilai kolaboratifnya yang saya dapatkan. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Fitri, Pak Asdar? Iya, silakan Ibu Fitri. Iya, begitu juga yang saya amati selama ini, Bapak Ibu, untuk Ibu Devi. Kelompok B ada Pak Abdul Haris, Pak Asdar, Ibu Devi, sama Ibu Fitri ya? Iya betul Pak. Hadir Pak. Bisa dipaham ya? Atau didengar tadi ya, saya punya bicara di kelompok A? Tidak Pak. Oh tidak ya? Tidak. Berarti teman ini pada keluar semua?
Oke, nggak apa-apa. Iya Pak. Intinya gini ya, yang akan Bapak Ibu lakukan adalah karena kita ada 4 orang, berarti sebentar itu ada 4 nilai yang muncul yang akan kita ramu menjadi satu bentuk kegiatan yang merupakan peran orang guru penggerak. Contoh, Ibu Fitri misalnya, gitu ya, mengatakan nilai yang selama ini saya miliki ya sebagai kekuatan saya itu adalah nilai berpihak kepada murid. Di mana di kelas saya itu dari dulu kalau ada apa-apa yang ingin saya lakukan di kelas, misalnya mau diskusi, saya itu dalam memutuskan bentuk kegiatan dan lain sebagainya itu adalah bersama siswa-siswa itu mencari dan berpendapat apa maunya siswa. Itu ya dalam diskusi itu. Bukan kami yang menentukan, oh berarti itu bentuk nilai berpihak pada murid. Jadi misalnya keyakinan kelas, gitu ya. Jadi dia membuat keyakinan kelas bahwa oh itu ternyata berpihak kepada murid. Nah, sebentar mungkin Pak Haris nilainya lain, Pak Asdar nilainya lain, Ibu Devi nilainya lain. Nah, sebentar silakan bentuk satu kegiatan yang sering dilakukan di sekolah yang mengakomodir ketiga nilai ini, keempat nilai ini. Bisa dipahami ya? Ya. Terima kasih. Kita lanjut ke Bisa, kelompok. Pak. Ya. Silakan diskusi. Silakan Bu Fitri. Iya. Terima kasih Pak. Kedengaran suara saya Pak Tabe? Ya, jadi mungkin ini meluruskan kembali, mungkin ini yang masing-masing kita menyampaikan dulu nilai guru penggerak yang masing-masing ada pada diri kita masing-masing. Kemudian itu yang kita diskusikan untuk dilaksanakan ke depannya. Nah, kalau saya tadi saya menulis itu berpihak pada siswa. Berpihak pada siswa di sini yaitu tadi seperti yang dicontohkan Bapak ya memang seperti itu adanya ketika menyampaikan membagi kelompok di kelas itu saya memang selalu meminta pendapat kepada siswa mereka maunya berkelompok dengan siapa walaupun pada dasarnya itu ada kelemahannya adalah siswa yang itu terus mau sekelompok. Jadi biasanya juga untuk menaktis si bilang itu terus yang satu kelompok, saya biasanya menggunakan permainan untuk membagi kelompok atas dasar kesepakatan mereka. Jadi misalnya ditentukan permainan ini, kemudian anak-anak siapa yang sama bergabung di kelompok itu maka mereka akan menjadi satu kelompok. Itu yang berpihak pada siswa. Kemudian kebutuhan-kebutuhan lain dalam belajar itu selalu melibatkan siswa. Termasuk karena saya misalnya pembina PMR, maka jadwal latihannya, semua itu berdasarkan kesepakatan siswa. Jadi yang paling penting ketika berpihak kepada siswa, nilai berpihak pada siswa itu adalah adanya kesepakatan terlebih dahulu. Jadi mungkin itu dari saya Bapak Ibu, mungkin terima kasih. Boleh kapan dilanjutkan Pak? Tadi Bu Fitriani sudah. Pak Asdar boleh? Iya. Saya yakin dari semua 5 nilai yang diharapkan ada pada guru penggerak, saya yakin semua Bapak Ibu memiliki itu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu menerapkan 5 nilai itu, walaupun baru kita tebalkan pada kesempatan ini. Ya, jadi mungkin lebih lanjutnya kita seperti tadi instruksinya Pak Fasilitator, berarti ada 4 nilai di kelompok tak. Nah, kebetulan yang saya pilih juga sama dengan punyanya Ibu Fitri, berpihak kepada murid. Tapi sebentar kita bagilah yang mana masing-masing dari kita yang kita pertanggungjawabkan masing-masing. Ya, terima kasih.
Iya, silakan Bu Fitri. Ya, tapi Bu itu kan tadi Pak Asdar ada yang berpihak pada siswa, tadi Ibu Devi itu yang inovatif kayaknya kalau Ibu Devi banget itu inovatif. Kemudian Pak Haris tadi inovatif dan kolaboratif. Jadi itu mungkin bisa disimpulkan bersama-sama dengan kita ini sekarang. Tetapi apa yang kita sampaikan masing-masing ini itu tetap masih bisa berubah, begitu mungkin, Siapa tahu ada lagi tiba-tiba berubah pikiran kayak saya. Ya, demikian. Terima kasih. Tadi Ibu Fitri tadi memilih tentang berpihak kepada peserta didik ya. Kalau saya apa namanya, atau Ibu Devi dulu lah berpendapat, atau sama Pastor nanti belakangan saya ya. Sambil dengar dulu. Iya, silakan. Kalau jujur Pak, mungkin saya juga berpihak kepada murid, tapi kalau persentase diri saya itu tidak sepenuhnya belum. Jadi kalau saya menilai diri saya sendiri, saya lebih ke kolaboratif. Kalau saya, kalau diriku sendiri yang penilai nilai guru penggerak yang ada pada diriku Pak. Jadi kalau saya itu yang mau saya tebalkan. Tapi kan kita akan sepakati satu ya. Siapa tahu siapa yang maksudnya hampir sama juga. Kalau saya belum terlalu berpihak sama murid karena Tapi Bu Devi, saya dulu. Jadi nanti ini tadi menurut Pak fasilitator tadi bahwa nanti kita masing-masing menjelaskan apa namanya, nilai-nilai yang ada pada diri kita ya. Kemudian nilai-nilai itu nanti kita masing-masing 4 orang kita ada sebuah kegiatan yang bisa mengakomodir nilai-nilai itu. Tadi Ibu Fitri sudah ada nilai berpihak pada peserta didik. Kemudian Ibu Devi nilai apa namanya tadi, kolaboratif, ya. Jadi nanti kalau misalnya Pak Asdar ada nilai-nilai yang ingin disampaikan, nah nanti kemudian saya menyampaikan nilai-nilai itu, nanti kita rangkum itu kira-kira apa kegiatan yang biasa kita lakukan di sekolah yang memuat dari keempat nilai-nilai itu. Seperti itu. Iya. Iya, silakan lanjut. Iya, aman Pak. Iya, saya nilai kolaboratifnya tadi. Iya. Silakan Pak Asdar. Iya, mungkin saya mau ambil yang nilai mandiri. Ya, karena terus terang kemarin-kemarin itu saya istilahnya pasif, belum tidak maksimal dalam belajar. Jadi saya mau mengembangkan nilai mandiri. Wah, terima kasih banyak Pak Ansar. Kemudian kalau saya, apakah kayak kreatif itu termasuk nilai? Kreatif atau inovatif? Ya? Termasuk Pak. Termasuk ya? Pak, nilai inovatif. Itu saya anggap kekurangan saya itu orangnya tidak kreatif. Tidak memiliki inovasi ya, khususnya kalau di perkembangan teknologi. Kalau proses belajar itu saya agak gaptek, jadi saya mesti banyak belajar untuk mengembangkan diri saya sehingga bisa kreatif, bisa inovatif dalam menyusun media-media pembelajaran. Iya. Iya, Pak. Iya, lanjut Mbak Ibu Fitri. Tabe, jadi kalau tidak salah tadi itu yang disampaikan adalah kekuatan yang ada sama kita. Jadi kekuatan itu yang supaya karena sudah kita kuat, maka itu yang bisa dikolaborasikan supaya bisa menghasilkan suatu kegiatan yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Kalau mungkin juga ini, kalau saya boleh berpendapat, saya mungkin mau tambahkan itu yang reflektif sebenarnya. Kenapa? Karena memang
secara sadar, walaupun saya belum menggunakan cara refleksi yang sebenarnya seperti yang saya baca di modul kemarin, ada 4P dan 5M kalau tidak salah itu, saya belum menggunakan itu, tetapi saya memang selalu melakukan refleksi secara pribadi, maksudnya dalam hal misalnya setelah melakukan kegiatan, saya biasanya menulis di grup kegiatan itu apa-apa yang sudah baik, kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan untuk perbaikan ke depannya. Jadi itu yang biasanya saya memang sudah lakukan di beberapa waktu terakhir. Jadi mungkin itu juga. Jadi sebenarnya bingung sih, karena semuanya nih kayak bagus semua untuk kita tebalkan di diri kita masing-masing. Tetapi karena kita diminta untuk satu saja nilai dulu masing-masing kita, maka kalau itu saya mungkin memilih yang tadi ini saya ragu ini berpihak pada siswa atau reflektif yang saya mau ambil. Mungkin saya diberi waktu dulu 2 menit untuk memikirkan ini. Ya, silahkan dilanjutkan Bapak Ibu. Baik, tadi kita semua sudah menyampaikan nilai atau peran selaku guru penggerak. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang biasa dilakukan di sekolah yang yang bisa mencakup mewadahi keempat dari nilai-nilai itu. Tadi ada berpihak kepada peserta didik, ada kolaboratif, kemudian mandiri, kemudian inovatif. Apa kira-kira kegiatan yang biasa kita dilakukan? Kalau saya, bagaimana kalau saya kan guru IPA dulu ya. Itu kalau guru IPA itu, biasa kita ada eksperimen, ada percobaan di laboratorium. Nah, eksperimen itu atau percobaan di laboratorium itu, ini salah satu bentuk pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Kenapa? Karena siswa yang aktif di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bersifat kolaboratif. Kenapa saya katakan kolaboratif? Karena tidak dilakukan secara mandiri, jadi berkelompok. Siswa melakukan secara bersama. Kemudian harus ada ide-ide, harus punya inovasi, harus kreatif di dalam melakukan eksperimen. Kemudian yang terakhir, mandiri. Jadi nanti masing-masing peserta didik itu dia harus menjaga dirinya, karena ketika kita melakukan eksperimen atau praktikum itu terkadang ada hal-hal yang berbahaya di lab, ada zat-zat kimia misalnya atau ke alat-alat elektronika yang ada arus listrik. Nah, itu dibutuhkan sikap mandiri. Kita bisa menjaga diri kita. Saya kira mungkin kalau saya contohnya itu bisa merangkum semuanya. Atau ada yang lain bisa memberikan contoh. Kayak seperti itu. Kalau itu Pak berarti kegiatannya itu berarti praktikum di Tabe. Ya, kegiatan praktikum, eksperimen di laboratorium. Itu contoh di tadi. Tinggal bagaimana kita mempertahankan itu, memberikan penjelasan, pemaparan. Itu. Siapa tahu ada contoh yang lain yang lebih contoh-contoh kegiatan yang biasa kita lakukan di sekolah. Kan biasa banyak kegiatan di sekolah. Ya, Pak Slar, silakan. Tabe ini yang kegiatan yang akan kita rancang ini, apakah subjeknya kepada kita atau ke siswa? Yang bisa diterapkan kayaknya Pak. Tunggu dulu coba saya buka dulu lagi ini pertanyaan LS-nya biar lebih jelas nih. Iya. Kalau tadi saya tidak salah dengar itu Pak Fasilitator mengatakan bahwa kira-kira apa kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah yang membutuhkan yang membutuhkan nilai-nilai itu.
Jadi kalau kita, Oh iya. saya kasih contoh tadi seperti itu. Jadi kita kan sebagai pendidik, kita mengajarkan kepada peserta didik itu supaya berpihak kepada peserta didik, bisa berkolaborasi, mandiri, kemudian inovatif, seperti itu. Ade, Ya, kalau ya terima kasih. Kalau saya mungkin di sekolah yang sudah dilakukan itu adanya literasi. Jadi dan itu rencananya kami akan programkan berkelanjutan karena yang kemarin itu kalau di sekolah kami itu ada namanya Harber Istanbul. Jadi Harber Istanbul itu singkatan dari Hari Bersama Wali Kelas di Istana Tompok Bulu. Jadi hari bersama wali kelas ini setiap Jumat itu 1 jam pelajaran itu siswa bersama wali kelasnya itu melaksanakan aktivitas-aktivitas yang berganti-ganti setiap minggunya. Misalnya 1 minggu pertama bersama wali kelas membersihkan, yang kedua minggu berikutnya bersama wali kelas makan-makan bersama, yang ketiga biasanya bergantung apa ide-ide tiap wali kelasnya. Nah kalau kami yang di Harber itu mungkin itu sudah melibatkan kolaborasinya adalah kolaborasi antara murid dan wali kelasnya. Kemudian inovatifnya di situ mereka harus memikirkan ide-ide apa lagi yang bisa dilakukan di pekan-pekan berikutnya karena Harber itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Bisa juga ada juga yang mengisinya dengan kegiatan literasi. Jadi satu Jumat di setiap bulan itu ada kegiatan literasi dilakukan di kelas. Kemudian berpihak pada siswanya adalah ya bergantung keinginannya siswa. Jadi misalnya Jumat ke depannya itu mau lagi melakukan apa. Jadi saya rasa dan berpihak pada siswanya itu diambil dari situ kesepakatan berdasarkan kebutuhan apa yang ingin dilakukan siswa di minggu berikutnya. Mandirinya adalah mereka harus mandiri bisa melaksanakan itu sendiri. Jadi apa-apa yang harus disiapkan, bagaimana mencapai kegiatan itu dengan baik, itu yang sudah dilaksanakan. Jadi kalau kami sudah ada itu hari bersama wali kelas di Istana Tompok Bulu, dan itu sebenarnya inisiasi dari guru penggerak yang ada di sekolah kami beberapa angkatan ke-7 kalau tidak salah, tetapi beliau sekarang sudah pindah ke SMA 14 dan sebenarnya masih berlanjut kegiatan itu. Jadi untuk di semester ini sebenarnya kami sudah memprogram lagi itu lebih dikuatkan dengan literasi sebenarnya kalau di sekolah kami. Jadi karena mengingat rapor mutu pendidikan kami itu masih kurang di literasi numerasi, makanya akan dikuatkan dengan itu. Ya, terima kasih. Mungkin itu sekadar saran. Terima kasih. Berbagi, Mbak, sharing apakah namanya. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu, tadi saya lihat di sini susunlah rancangan singkat kegiatan berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Nah, seperti tadi yang boleh juga kita rangkumkan seperti tadi Pak Abdul Haris, boleh kita catat-catat. Tadi Pak Abdul Haris seperti praktikum, Bu Fitriani, Pak Asdar. Kalau di sekolah saya sendiri itu Bapak Ibu, karena saya di PAUD, biasanya yang paling tebal itu nilainya kolaboratif itu karena anak-anak bermain bersama, baik bermain maupun belajar pasti bersama-sama, berkelompok. Jadi apapun kegiatannya pasti bersama-sama, jadi kolaboratif. Jadi kalau di sekolah saya seperti itu. Iya, siapa tahu Pak Asdar juga mau bagikan kegiatannya di sekolah seperti apa, Pak Asdar? Kalau kegiatanku saya di sekolah ada yang rutin jumsi, Jumat bersih. Jumat bersih. Iya, Jumat bersih. Atau ya boleh Bu Dev. Iya, silakan Bu. Atau mungkin ini kita sama-sama merancang yang bisa diaplikasikan di dalam kelas mungkin di yang melibatkan itu yang tidak butuh hari khusus mungkin di itu maksudnya atau bagaimana? Iya, yang kalau saya baca tadi di LMS kita disuruh membuat poster. Saya baca ulang deh, tunggu dulu.
tadi ya. Kedengaran juga Bapak Ibu? Ini Iya. kelompok bagaimana saya dapat berkontribusi dalam merancang satu kegiatan sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasikan. Di sini susunlah atau gambarkan rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Jadi kalau yang saya tangkap Bapak Ibu, kan tadi kita sudah punya nilai-nilai tersendiri dari kita. Nah, dari nilai-nilai itu kita harus susun satu rancangan kegiatan baik di kelas atau di luar kelas. Kita sama-sama kesepakati untuk kita laksanakan begitu. Seperti apa kegiatan apakah yang kita mau bikin yang mencakup nilai-nilai tadi kolaboratif, mandiri, dan juga inovatif. Itu kalau yang saya tangkap Bapak Ibu. Ya ini nih. Membuat ada yang dibawanya itu. Yang tugas 1. Kalau pahamku begitu. Ya bisa mungkin kita catat-catat tadi di Bu Fitriani tadi kekuatan nilainya berpihak pada murid. Kalau saya kolaboratif, kalau Pak Asdar mandiri, kalau Pak Abdul Haris tadi inovatif ya. Sepertinya bukan kekuatan tadi itu di Pak Abdul Haris. Kalau saya bilang kelemahannya. Ya, justru kelemahannya. Bilang Bapak kelemahannya tapi Pak Abdul Haris. Kreatif. Belum kayaknya Pak Abdul Haris belum sepakati apa kekuatannya deh kayaknya karena tadi dia bilang dia gaptek. Kelemahannya. Terus dia inovatif. Mana Pak jelek kapan sinyalnya? Atau kita gantung Di Pak Bapak paling pernah ada nilainya juga. Pak Abdul Haris. Ya sambil menunggu Pak Har mana itu. Jadi keluar kayak ada sih. Wah ada di Bapak. Ada Ji. Iya. Sibuk karena apa panitia jadi panitia Porpegeri Porkap. Oh. Iya kalau tadi yang Anda sampaikan itu Bapak kayak mengaku sih itu kelemahannya, tapi sebenarnya pada dasarnya itu kayaknya kelemahan yang sebenarnya kekuatannya aja tapi butuh dikuatkan lagi mungkin begitu. Mungkin sebelum lanjut mungkin Bapak Ibu bisa mungkin disepakati dulu yang mau kita cari ini, yang mau kita tentukan ini adalah kegiatan yang dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas dulu. Jadi supaya kita mempersempit arah pemikiran kita masing-masing. Ya Tabe. Kalau saya sih lebih ke luar kelas saja kapan deh kalau di dalam terlalu ini kayaknya. Tapi boleh, siapa tahu ada juga saran tak seperti apa Bapak Ibu. Tapi menarik tadi itu tak Bu Fitri. Apa harbar apa lagi? Harbar wali kelas mungkin bisa kalau kami yang di Puncak kemarin itu di SMA 13 itu harbar hari bersama wali kelas sebenarnya jadi masih itu mungkin kalau mau inovasikan lagi bisa diubah menjadi hari Jumat apa atau apa tapi ada semua mencakupi ini semua mungkin isi kegiatannya yang mau ditambahkan atau dikurangi atau bagaimana. Kalau yang kemarin di SMA 13 yang masih berlangsung itu yang harbar jadi hari bersama wali kelas. Oh iya, bagus sekali itu Bu Fitri. Bagaimana kalau kita pakai itu nih? Tapi yang kekurangannya Bu itu adalah ide dari guru penggerak angkatan ke-7 kemarin. Jadi sebenarnya sudah dipresentasikan kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi mungkin kalau mau dilanjutkan hal seperti karena memang hal baik jadi memang bagi saya itu saya merasa bertanggung jawab untuk melanjutkan itu di sekolah walaupun ibu guru tersebut itu sudah pindah ke SMA 14. Jadi saya punya tanggung jawab moral untuk itu karena sudah baik. Tetapi mungkin kalaupun menjadi tugas kelompok kita kalau di sekolah saya mungkin dengan nama seperti itu akan terus berlanjut tetapi untuk tugas kelompok kita mungkin ini supaya tidak dianggap apa namanya contek atau seperti apa itu mungkin bisa diinovasikan atau dimodifikasi sedemikian rupa walaupun item kegiatannya mungkin ya serupa seperti itu.
Ya, Tabe. Mungkin supaya tidak lebih sempit ruang kolaborasinya, kalau yang kemarin kan Harber, hari bersama wali kelas, itu hanya berkolaborasi antara murid dan siswa. Mungkin bisa diperluas lagi, ada melibatkan banyak pihak di ruang kolaborasi itu. Jadi kalau bisa mungkin misalnya kalau di sekolahnya Pak Asdar kan ada Jumat bersih, sebenarnya itu juga ada di bagian hari bersama ini. Jadi ada Jumatnya untuk bersih, Jumatnya untuk Jumat sehat, Jumatnya Jumat literasi, Jumatnya Jumat religi misalnya. Dan kalau menurut saya itu semakin banyak item-item kegiatan yang bukan hanya melibatkan wali kelas, itu artinya semakin banyak ruang kolaborasi, orang-orang yang berkolaborasi di dalamnya. Misalnya pekan pertama Jumat literasi misalnya, kita bisa berkolaborasi di situ, pegawai perpustakaan, siswa, murid, kita sendiri sebagai guru dan guru-guru lain, wali-wali kelas lain bersatu di tengah lapangan di hari Jumat misalnya, atau di pojok-pojok di sekolah, semuanya serentak membaca buku fiksi atau non fiksi sesuai kegemarannya masing-masing. Perpustakaan atau pihak perpustakaan itu memfasilitasi, memperadakan buku-buku itu. Jadi itu satu Jumat di satu hari di setiap bulan. Kemudian di hari berikutnya misalnya Jumat religi itu bisa juga melibatkan orang lain lagi, misalnya ustaz-ustaz dipanggil untuk ceramah agama misalnya, atau mengaji bersama sambil memperbaiki tajwidnya murid kita di sekolah 1-2 jam pelajaran. Kemudian misalnya Jumat sehat memanggil melibatkan misalnya pihak puskesmas atau anggota PMR untuk sosialisasi masalah kesehatan, atau makan makanan sehat bersama, misalnya senam bersama, kemudian diakhiri dengan makan bubur bersama misalnya. Kemudian apalagi Jumat bersih, sama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Yang itu mungkin dari saya. Kalaupun mau dipakai itu, walaupun mungkin namanya bukan lagi, kalau kemarin mengerucutnya ke wali kelas, ini mungkin bisa lebih luas, jadi satu sekolah yang terlibat. Ya, Tabe. Iya, saya setuju Bu Fitri. Ya kayaknya kita nggak bisa ambil idenya orang, harus direnovasi deh. Bagaimana Pak? Cuman kalau menurut saya kayaknya lebih diperkecil lagi, di boleh kita ganti saja, cuman kita perkecil seperti tadi. Apa ya? Iya, kayak bisa kita compare dengan Jumat bersih begitu juga ya. Kayak satu hari bersama teman. Jadi kita adakan kegiatan apa gitu. Temanya, kalau temanya tentang lingkungan, kita bikin satu hari Jumat bersih dirangkaikan dengan membuat karya dengan barang daur ulang begitu. Jadi ada kolaboratifnya, ada mandiri, ada juga inovatif. Kalau saya di TK begitu, Bu. Maksudnya tidak bisa terlalu ribet, pasti harus diperkecil lagi kegiatannya. Kalau saya, Bu, tahu ada Sukanta dan Saranta untuk kegiatannya. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, sambil cari dulu inspirasi. Ada sebenarnya juga di sekolah ada program, tapi saya lupa apa lagi namanya. Ada literasi, ada Jumat bersih, ada namanya, tapi saya cari-cari dulu fileku. Saya catat-catat tadi itu di Bu Dev yang kita bilang, yang apa, Jumat bersih, apa di bagus itu untuk nama kegiatannya, Jumat bersih yang dirangkaikan dengan inovatifnya tadi itu. Kalau misalnya saya ada lagi tiba-tiba muncul di kepala ini hari bersama buku, karena saya fokusnya sebenarnya ini di literasi terus. Jadi
yang ada di Handoko itu adalah buku. Jadi kemarin sebenarnya kami di sekolah itu mau adakan ini yang sastrawan masuk sekolah. Sebenarnya mau undang dari ini sehari bersama buku apa di Tapi lambat ini tadi izin sholat. Apa sudah ada kegiatan yang disepakati untuk disampaikan belum nanti? Ya, sampai Pak belum sampai disepakati, baru masing-masing mencari sampai ada sudah dimasukkan ide-ide, sisa mau disepakati misalnya, ataupun ada lagi yang mau ditambahkan dikurangi Pak. Tapi Pak kalau untuk kita mungkin siapa tahu ada ide tak sambil memfasilitasi kegiatan di situ, dan tiba-tiba muncul kegiatan yang bisa dilaksanakan yang memunculkan 4 nilai guru penggerak ini, nilai kolaboratif, inovatif, berpihak pada siswa, dan nilai mandiri. Itu tadi yang saya jelaskan Bu, yang seperti kegiatan eksperimen. Bisa mungkin dikasihkan namanya Pak, misalnya sehari bereksperimen atau eksperimen sejam bereksperimen atau apa mungkin bisa. Ada kan Bu Devi. Apa namanya melakukan percobaan di laboratorium. Jadi kegiatan itu tadi saya sampaikan bahwa kegiatan eksperimen atau percobaan di laboratorium itu bisa kita mencakup nilai-nilai yang ada pada diri seorang guru penggerak, seperti berpihak kepada peserta didik. Ya, kita tahu bahwa kalau eksperimen itu yang aktif itu adalah peserta didik, seperti itu. Kemudian kolaboratif, ya, kolaboratif artinya harus bekerja sama. Dia membentuk sebuah kelompok kecil, ya. Kemudian apalagi tadi itu mandiri. Jadi masing-masing peserta itu dia harus mandiri, dia harus mempertanggungjawabkan dirinya, dia harus memahami bahwa di laboratorium itu ada aturan-aturan yang harus dia tahu, yang diketahui. Di laboratorium itu ada objek atau benda-benda yang berbahaya seperti zat-zat kimia atau alat-alat elektronik yang ada tegangan listriknya. Kemudian inovatif. Itu seorang yang melakukan eksperimen atau uji coba di laboratorium itu, dia harus memiliki sifat inovatif, kreatif. Mungkin seperti itu tadi yang saya berikan contohnya, Bu. Terima kasih. Ya, Bu Devi, Tabe, silahkan angkat tangan. Ibu Devi juga. Begini Pak. Bu Dev, Tabe termuki suara tak. Ya, halo. Astaga, saya bicara panjangnya baru ternyata tidak ini termute. Jadi mana Pak Abdul Haris? Begini Pak Abdul Haris, kita tadi di perbincangan itu mau sepakati satu kegiatan yang mau dikasih nama ini kegiatannya. Kan tadi kita ada nilai-nilai kolaboratif, mandiri, berpihak pada murid, dan inovatif. Nah, kita mau bikin kegiatan yang mau disepakati, yang mencakup nilai-nilai dari kita masing-masing ini Pak. Tadi sudah ada kegiatan Jumat bersih yang dirangkaikan dengan membuat karya dari barang daur ulang. Jadi kan dia misalnya kalau di sekolah aku Pak toh pungut sampah ini, apakah ada yang dapat daun kering atau botol bekas. Nah, kita kelompokkan anak, terus nanti sampahnya kita kumpulkan, terus kita buatlah karya di situ.
Apakah dia mau bikin pot bunga, ataukah dia mau bikin digunting-gunting daun keringnya baru nanti dijadikan mozaik, digambar seperti itu. Cuman kita belum ada namanya ini. Ataukah ada mau tambahan lain kegiatan seperti apa begitu Pak Abdul Haris? Atau bagaimana Bapak Ibu? Maksudnya masuk nilai-nilainya itu tadi dengan kegiatannya itu, atau menurut tak kayak aduh kayaknya kurang ini deh. Ya silakan Bu. Iya, sebenarnya kalau tadi itu yang ada Jumat-Jumat kegiatan itu ada kan ada yang anunya literasi, ada yang Jumat bersih misalnya. Itu masing-masing sebenarnya sudah ada semua MIDI ini yang tadi 4 kolaborasinya kan ada sudah melibatkan banyak siswa, ada gurunya pasti terlibat di situ. Kemudian ya juga melibatkan misalnya tukang kebersihan, kemudian inovatifnya kalau tadi yang disampaikan karena selain membersihkan anak-anak itu juga setelah mengumpulkan sampahnya kan itu otomatis ada kegiatan memilah sampah. Jadi memilah sampahnya itu sampah yang bisa didaur ulang, yang mana yang bisa membusuk dengan sendirinya. Sebagai bagian dari gaya hidup berkelanjutan sebenarnya kalau di P5 itu kan ada yang gaya hidup berkelanjutan. Jadi, nah inovasinya ya di situ nih yang bisa didaur ulang ini mau dijadikan seperti apa nih sampah-sampah plastik misalnya, yang botol apa segala macam. Kemudian berpihak pada siswanya ya bergantung siswanya mau bikin apa, bukan gurunya yang memaksakan harus. Tabe Bu Fitri, Seperti Pak Fasilitator angkat tangan. Oh iya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Sampai di mana? Ini diskusinya sudah membuat karyanya atau menyusun karyanya atau sudah masih diproses memilih satu kegiatan? Sudah menyusun karya Pak. Oke, jadi kan Ibu di sini ada 4 orang ya? Oke, artinya dari 4 orang ini berarti sudah ada 4 nilai lah minimal ya. 4 nilai sebagai guru penggerak dari 5 nilai yang ada, mulai dari nilai berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, gitu ya. Kemudian terakhir itu ada inovatif. Itu kan ada 4 yang muncul, gitu ya. Ada 4 muncul nilai sebagai kekuatan teman-teman sebagai guru penggerak. Nah, satu contoh misalnya, satu contoh kegiatan yang sebagai guru penggerak itu satu saja peran yang teman-teman lahirkan kegiatan yang mengakomodir semua nilai tadi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Contoh, kalau Ibu Fitri misalnya nilai yang diungkapkan tadi nilai apa Ibu? Berpihak pada siswa Pak Tabe. Oke, berpihak kepada siswa. Kalau Ibu Devi? Kalau saya kolaboratif Pak. Kolaboratif. Pak Saya inovatif. Inovatif. Jadi sudah 3 nilai. Terakhir Ibu Dan mandiri. Pasar. Mandiri. Nah, 4 nilai guru penggerak ini dibuatkan satu kegiatan dari satu saja peran seorang guru penggerak. Nggak usah ambil 5 peran itu, satu saja. Sebagai pemimpin pembelajar kah? Sebagai coach kah? Sebagai yang 5 itu, gitu ya. Satu saja peran guru penggerak itu dilahirkan sebuah kegiatan yang mengakomodir 4 nilai guru penggerak tadi. Ayo, satu kegiatan. Yang kira-kira kegiatan itu ada di situ berpihak pada muridnya, ada kolaboratifnya, ada reflektifnya, ada mandirinya. Gitu ya. Itu ya. Sekarang pilih lagi satu peran guru yang akan dibuatkan kegiatan. Misalkan pemimpin pembelajar, buatlah satu kegiatan sebagai peran guru, sebagai pemimpin pembelajar yang mengakomodir 4 nilai itu tadi. Oke? Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Iya. Nah,
Atau butuh lagi satu rangkaian contoh? Boleh Iya, Pak, Pak. boleh. Boleh. Oke, contoh kegiatan perpisahan sekolah. Gitu ya. Nah, sekarang kita mari lihat nilai kolaboratifnya. Maka guru kelas 6 bersama beberapa guru, orang tua siswa, kepala sekolah melakukan rapat pertemuan membahas tentang persiapan penamatan kelas 6. Itu kan nilai kolaboratif yang terjadi. Nah, sekarang mandirinya gimana? Di mana mandirinya dari kegiatan penamatan itu? Itu mesti dijelaskan. Sekarang di mana nilai reflektifnya? Nah, karena keadaan cuaca dan sebagainya begini, oh saya ambil reflektifnya, nggak usah keluar, nggak usah pergi tamasya, nggak usah pergi ini, kita penamatan dengan di sekolah saja. Nah, itu ya. Ini reflektif terhadap keadaan lingkungan dan cuaca saat ini, bahwa berbahaya, ada semacam kepedulian, gitu ya, kepedulian dengan kondisi dan cuaca itu. Satu kegiatannya tadi adalah penamatan siswa kelas 6. Satu lagi mandirinya bagaimana, gitu ya, dari kegiatan ini, gitu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu, mandirinya tadi tentu memanfaatkan potensi teman dalam hal siapa tidak perlu sewa MC, gitu ya, tidak perlu sewa apa itu istilahnya itu yang tempat panggung-panggung ya, cukup mandiri, mungkin kursi, mungkin meja yang ditata menjadi sebuah panggung. Mandiri kan, tidak perlu ini nilai mandiri ya ada di sana untuk teman-teman. Tidak artinya kegiatan itu tidak harus terkendala gara-gara ada fasilitas, ada kebutuhan yang dibutuhkan tidak ada di sekolah. Nah, itu karena kemandirian ada, oke, di sana juga ada inovasinya. Itu ya, itu, seperti itu. Saya kira itu satu contoh kecil ya. Silahkan dikembangkan Bapak Ibu. Bisa ya? Bisa Bapak Ibu? Siap, Pak. Terima kasih Jelas Pak, atas jelas sekali. arahannya. Oke, semuanya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Saya ada contoh satu. Iya, silakan. Misalnya acara buka puasa misalnya. Ya, acara buka puasa bersama. Pada acara buka puasa bersama itu pasti ada nilai kolaboratif ya. Guru, siswa, kemudian pihak komite itu kita berkolaborasi, bekerja sama. Kemudian nilai apa lagi selain itu tadi? Nilai berpihak kepada siswa ya. Pada kegiatan pesantren kilat itu kita jadikan peserta itu sebagai panitia, peserta didik sebagai panitia. Dia kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh misalnya OSIS, anak-anak OSIS. Maka ini kegiatan ini berpihak kepada siswa. Kemudian nilai inovatif ya. Nilai-nilai inovatif itu panitia bekerja sama dengan guru itu merancang kegiatan-kegiatan yang menarik, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Jadi itu inovatifnya. Kemudian reflektifnya misalnya ada yang bisa kasih contoh reflektifnya, misalnya kalau reflektif itu artinya kita melakukan perbandingan dengan yang lalu ya. Lalu betul. Iya, misalnya kalau di tahun-tahun sebelumnya kegiatan itu dilakukan oleh guru, dipanitiai oleh guru, maka untuk kegiatan tahun ini
peserta didik yang menjadi panitianya. Itu contoh, salah satu contoh. Mungkin ada yang lain. Sudah terpenuhi yang 4D tadi. Sebenarnya banyak deh, itu banyak sekali contoh-contoh. Bisa upacara. Iya betul. Ya, silakan Bu Fitri. Tadi Raisen. Oh iya, tapi mungkin kalau yang disampaikan dengan Pak Haris itu maunya mau lagi diwujud nyatakan, misalnya yang kolaborasinya itu misalnya melibatkan komite, melibatkan orang tua siswa dan siswa, itu apa yang dilakukan oleh komite orang tua siswa itu, misalnya kalau anak rapat pengumpulan dana atau pembagian tugas kepanitiaan, kemudian inovatifnya itu misalnya kalau menurut saya masih dalam tahap merancang, itu masih pada proses kolaborasi bersama-sama merancang. Jadi mungkin kalau misalnya itu ini bukan maksudnya karena saya belum ada ide untuk itu, jadi kalaupun memakai punya yang disampaikan Pak Haris itu bisa ditambahkan poin-poin kegiatannya, mungkin berpihak pada siswanya, misalnya refleksinya, misalnya apa yang mau dilakukan. Jadi mungkin biasanya kalau di kegiatan buka puasa bersama ataupun kegiatan-kegiatan religi di sekolah itu, di akhir itu biasanya kita ada refleksi apa yang sudah dilakukan di misalnya beberapa bulan terakhir, termasuk misalnya kejadian-kejadian apa yang terjadi di sekolah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk menghindari kejadian-kejadian seperti itu. Biasanya itu ada di akhir kegiatan kalau diambil misalnya buka puasa bersama atau kegiatan-kegiatan religi. Kalau kegiatan religi sebenarnya masih ada banyak, ada Isra Mi'raj yang sering dilaksanakan. Ya untuk sementara mungkin itu dari saya, Ibu Bapak. Iya, silakan Pak Asdar. Mungkin bagusnya disepakati apa kegiatan apa supaya Ya, bisa sepertinya fokus. terlalu banyak kegiatan. Iya, supaya bisa fokus lanjut toh. Jadi apa nih? Ayo apa? Tadi apa namanya? Buka puasa bersama ya? Bukber. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah tidak terlalu berat itu bukber? Ya, buka puasa bersama tadi kegiatannya. Atau bagaimana? Atau ada kegiatan yang lain? Atau kita mau persempit? Bisa mungkin dipersempit lagi itu kegiatan yang di bukber itu. Ya. Misalnya Jumat religi mau misalnya. Ya, Jumat berkah gitu. Jumber berkah atau ya Jumber berkah Jumat. Ya. Ada program sekolahku. Ya, apa itu Pak Asdar? Jumat berseri, bersih sehat dan asri. Mantap, Jumat berseri. Apa kegiatan tak biasa itu Pak Asdar di Jumat berseri itu? Bersih-bersih, kemudian senam. Setelah senam dulu baru bersih-bersih sekolah. Baru dilanjutkan juga dengan sarapan bersama, makan bersama. Iya. Ya, bagaimana kalau kita angkat ini? Jumat berserinya Pak Asdar. Banyak nilai-nilai bisa diambil, tahu. Iya, silakan Bu Fitri. Iya, kalau yang ini mungkin itu masih juga dengan yang tadi yang aku bilang, walaupun saya kan dalam tahap yang per bulan-bulan gitu, jadi dalam ini minggunya Jumatnya, jadi dalam satu pekan ini, kalau ini kan jadinya ke Jumat bersih sebenarnya pada umumnya, kemudian diramu namanya menjadi Jumat berseri. Jumat berseri misalnya senam, bersih-bersih, sarapan bersama, dihitung kegiatannya tersebut secara berurut. Nah misalnya kalau saya sih sepakat dengan ini Bapak Ibu. Jadi kan sebenarnya sudah dilaksanakan
kayaknya di sekolah saya ada, di Pak Asdar ada, di Bu Devi juga tadi ada, di Pak Haris mungkin ada juga seperti itu pasti. Jadi itu Mami mungkin yang mau dipersempit dan dikasih nama-nama. Jadi ini ada tawaran nama dari Pak Asdar dan saya rasa itu cukup menarik, hampir sama dengan motonya Maros di apa itu Maros apa itu Maros apa itu Keren, keren. Semakin keren. ada Jumat Maros apa itu yang ada Maros berakhlak. kayaknya apakah ya tahu ya. Demikian, terima kasih. Oh ya, berarti disepakati nih, Di. Jumat berseri. Kalau saya setuju. Iya, kalau saya juga oke. Bagaimana Pak Abdul Haris? Pak Haris. Kalau Pak Asdar pasti setuju karena kalaupun misalnya ini yang disepakati Bapak Ibu, berarti sisa dicarikan kalau ada yang kurang ini sisa dilengkapi nanti untuk memenuhi 4 nilai guru penggerak yang harus ada di dalam kegiatan ini. Jadi saya setuju sisa menunggu persetujuannya nih kakanda kita. ya, sepertinya setuju Siapa nih. tahu ada masukan dari Sementara. Ngopi Pak Haris kapan itu? Pasdar. Ada gitu. Jadi dewan hakim nih. Pak Haris, bagaimana Pak Haris? Abdul Haris, Pak Abdul Haris. Itu tadi yang saya kasih contoh, tapi kalau ada teman-teman yang mau memberikan contoh yang lain. Ya, sudah disepakati kegiatannya Pak Abdul Haris. Oh ya itu. Kegiatan tak menjadi Jumat berseri. Oh begitu ya, siap. Nanti Bu Devi salah yang. Oh iya, berarti sudah sepakat ya Pak Abdul Haris. Lagi kak juga Dede karena ada kegiatan porkap jadi di ruangan kak. Seperti kuliah panitia Ki Pak Haris. Seperti kuliah jadi panitia Ki. Pak Haris. Iya. Iya Pak. Iya, berarti sudah sepakat Di teman-teman? Iya. Oh iya. Ya, silakan Bu Fitri. Ya, ini setelah ditentukan ini kita insya Allah fokus di Jumat berseri. Nah, sisa mau diaplikasikan lagi apa nilai di kegiatan Jumat berseri ini. Misalnya di senam ini berkolaborasi apa, di bersih-bersihnya apa dan sebagainya. Mungkin Pak Asdar dulu yang bisa menjelaskan apa itemnya, apa nilai-nilai yang ada di situ, kemudian kita yang lain ini menambahkan. Iya, halo. Iya, silakan Pak Asdar. Halo. Oh iya. Di Jumat berseri jadi singkatan dari Jumat bersih sehat. Jadi kegiatan itu bersihan lingkungan sekolah, jadi melibatkan bukan saja siswa tapi guru. Jadi guru memberikan contoh, ya, guru mendampingi memberikan contoh untuk pembersihan lingkungan. Kemudian senamnya semua guru ikut juga senam, bukan hanya siswa. Jadi mungkin ada kolaboratifnya di situ. Intinya kegiatannya seperti itu. Iya, berarti mandirinya ada makan bersamanya tadi Pak Asdar, maaf. Setelah itu bersih-bersih, ya, makan bersama. Ya, itu bisa mungkin mandiri, Di. Bisa kayaknya itu Bu Dev.
makan bersamanya itu mandiri membawa bekalnya masing-masing, kemudian dimakan bersama. Jadi ada juga sebenarnya item berbaginya di situ. Oh iya. Kemudian yang berpihak pada siswanya mungkin bisa dianukan berpihak pada siswa di situ. Jenis senamnya mungkin itu berdasarkan keinginan siswa mungkin atau bagaimana kayak itu, atau apa yang berpihak pada siswanya. Jadi Iya. kalau misalnya Kalau ya. pada siswanya saya rasa boleh kita pilihkan kayak bagaimana ya kita sepakati bersama anak-anak begitu, bilang mau Ki senam yang mana nak untuk hari ini, kita pilihkan dia mungkin 2 atau 3, terus dia yang memilih nanti senam yang jadi dia sepakati ya, masuk berpihak kepada guru atau bagaimana. Bisa juga menjadi instruktur senam itu dari murid untuk nilai mandirinya. Betul. Bisa sebenarnya juga muncul di sini inovatifnya itu senam kreasi siswa. Jadi senam kreasi siswa di sini yaitu biasanya kan siswa itu bisa menghasilkan gerakan-gerakan apa dengan memodifikasi musik-musik apa dicampur akhirnya menjadi satu musik yang mereka padukan menghasilkan gerakan-gerakan. Tapi kalau anak SD kapan kesulitan apalagi anak PAUD. Ya, tapi Jago-jago sekarang bikin gerakan anak-anak, Bu. Yang penting ada musik. aman Ini berarti. hebatnya Semua. perempuan, luar biasa memang. Jadi Makanya bisa perempuan mungkin selalu lebih tangguh daripada laki-laki. Ya, Mas kan tentang tadi Jadi yang mengaku ini Top PP. pada murid. Jadi dia yang menciptakan sendiri gerakannya. Terserah dia seperti apa, karena di PAUD juga begitu, kita putarkan musik, anak-anak terserah dia mau gerakan apa, tidak ada yang memandu. Jadi kita jadikan penilaian itu gerakannya bahwa oh anaknya sudah bisa bergerak seperti ini, anaknya sudah bisa. Anaknya tidak mau bergerak, sama sekali tidak mau bergerak. Iya, boleh diambil itu tadi, Bu. Sudah masuk semua kayaknya ya? Penilaian apanya yang belum? Dulu mama lagi belajar. Saya cocok nih kayaknya kita nanti disusun sedemikian rupa dalam bentuk tulisan dulu, kemudian nanti diperbaiki lagi sama-sama diperbaiki susunannya mungkin. Itu Mami mungkin yang mau didiskusikan. Kalau secara keseluruhan, insya Allah sudah Jumat Berseri ini sudah mengandung nilai-nilai guru penggerak yang kolaboratif, inovatif, berpihak pada siswa dan mandiri. Bisa bagaimana nanti menyusun, boleh mungkin masing-masing kita membuat dulu nanti dalam bentuk tulisan, kemudian dibagikan ke dalam grup, kemudian disatukan kembali dalam nanti yang jago IT mungkin yang bisa menyusunnya dalam bentuk pemaparan untuk presentasi. Ya, Tabe, terima kasih. Begitu mungkin dari saya. Iya, cocok sekali itu, Bu. Bu Devi mungkin jago desain. Kalau dari tampilan anunya nih Pak, jago sekali nih. Iya. Kalau saya itu belajar Canva-nya itu baru ini di Pi. CGP baru intens di Canva. Sebelumnya masih PPT. Itu. Ibu Devi jagonya kalau Canva. Berarti pada forum ini disepakati yang membuat presentasi itu Bu Devi, maksudnya gambar presentasinya, materinya
materinya ini tugas kita bersama yang mungkin kalau Bu Devi yang membuat presentasinya maka kita tidak memberatkan Bu Devi untuk membuat materinya. Jadi materinya ini adalah tugas kami bersama Pak Asdar, Pak Haris dan saya. Insya Allah secepatnya dikirim materinya ke grup. Mungkin kita perlu grup sendiri lagi ini supaya bisa mengirim di situ. Setelah itu Bu Devi yang memadukan apa nanti isi materi yang mau disampaikan di presentasi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga ini. Tapi ini yang mungkin perlu disepakati dulu ini Bapak Ibu jadwalnya untuk pengumpulan materi dari kami ini. Maksudnya kayaknya ini nanti ruang kolaborasinya lagi tanggal 8 di hari Senin kalau enggak salah. Iya, hari Senin. Kalau tanggal 8 berarti maksimal mungkin besok atau malam minggu ini sudah ada materinya di Bu Devi. Kalau ada Bu Fitri, biar enggak perlu sebenarnya ada materinya. Rangkuman hari ini saja kita fotokan Kak. Kalau bisa saya kerja sebentar toh. Kembalikan lagi kepada teman, nanti saya bisa edit itu link Canva-nya. Jadi bisa diedit sama teman-teman toh. Kalau misalnya ada yang mau ditambah, ada yang mau dikurang. Tinggal kita edit. Kita fotokan Mas saya tadi apa ataukah apa tadi yang paling ini dirasa yang itunya tadi yang kurang jelas saya kegiatannya Pak Asdar mau lagi di ini supaya lebih bagus di bahasanya karena kadang-kadang begitu juga saya caraku mengetik kayak kurang ini Ki. Difotokan saja tadi hasil diskusi tak hari ini. Tugasku nih kayaknya itu sebentar kurang-kurang dulu ulang ini apa materi yang disepakati ini, kemudian saya fotokan Bu Devi, nanti Bu Devi lempar kembali ke grup apa yang sudah dibuat dalam bentuk presentasi. Mantap perempuan di Pak Pepe. Jam berapa Ki Bapak Ibu kembali ke grup ruang yang tadi? 16.25. 16.25. Tapi Pak Asdar, berseri itu bersih, sehat, dan apa tadi? Asri. Iya Pak Abdul Haris, jadi sudah disepakati tadi kita mau ambil Jumat berseri. Oh iya. Siapa tahu Pak Haris ada catatan-catatan tak untuk saya yang mau dikasih masuk di dalam materi, boleh kita fotokan Kak sebentar. Baru saya coba buat sebentar materinya untuk bahan diskusi. Oh iya Pak Asdar silahkan. Iya Pak Haris, terima kasih. Boleh Maki kapan bergeser deh Bu Fitri? Iya, Bu, tapi boleh kayak itu yang berseri ringnya itu jangan mie Astri, riang atau apakah? Ya boleh. Ya, supaya mungkin masuk di situ yang
semuanya yang gembira ketika makan bersama. Mungkin karena ada item kegiatan yang makan bersama di situ. Atau bagaimana? Iya. Boleh Bu Fitri. Jadi yang gembiranya masuk juga tadi yang itu tarik kreasinya ya. Iya, dan betul itu kan berpihak pada siswa juga, Dik, kan intinya bagaimana siswa untuk tenang gembira. Iya. Iya, kita ganti saja itu asrinya. Bagaimana Pak Asdar? Pak Asdar sholat ya, sholat. Oh iya, silakan Pak Fasil. Oke, sudah ada nama kegiatannya, satu nama kegiatan apa ya yang dipilih? Nama kegiatannya apa Ibu yang dipilih? Halo. Jumat berseri Pak, bersih, sehat, dan riang. Oke, nama kegiatannya adalah Jumat Berseri. Oh iya. Ini mewakili peran sebagai apa Ibu? Kan ada satu peran gurunya di situ. Peran guru penggeraknya apa yang dipilih? Mendorong kolaborasi Pak. Oh, mendorong kolaborasi. Oke. Lahir dari beberapa nilai dari 4 teman ya. 4 teman yang punya nilai atau kekuatan sebagai guru penggerak. Melahirkan satu kegiatan yang namanya Jumat Berseri sebagai implementasi dari peran guru penggerak itu mendorong kolaboratif. Oke, silakan diramu, dikaryakan dalam bentuk poster. Pilihan karyanya ini bentuk apa, Ibu? Poster kah? Atau PowerPoint atau video atau apa tadi? Itu yang ditugasnya. Belum sampai di kesepakatan itu Pak, baru pada kegiatannya. Insya Allah Bu Devi yang ya. Oke, jadi kan bisa poster, bisa peta pikiran, bisa PowerPoint, bisa video. Gitu ya, Ibu ya. Oke, Ibu, silakan dilanjut ya. Insya Allah kita di 16.25 ya, jadi tersisa 8 menit. Ibu. Kita gabung di room besar sebentar. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Pak ya. Oh iya kan Tabe Bu Fitri ada di sini tadi di LMS yang harus kita pilih poster, peta pikiran, PowerPoint atau video. Kalau saya Bu Dev wisata saja, wisata. Oh iya, berarti saya bikin PowerPoint-nya saja di seperti biasa biar lebih enak menjelaskan. Karena kalau poster kayaknya terlalu ini ya. Terlalu sedikit. Jadi bergeser begini Bapak Ibu atau belum? Iya, PowerPoint saja. Lagi 8 menit. Masuk lagi di room sebelah deh. Atau masuk masih deh, ya. Iya. Oke deh, live ini.
Untuk kelompok A sudah ya? Sudah aman nih. Oke, kalau sudah aman berarti kita menunggu teman-teman dari kelompok B, kelompok C untuk bergabung ke room utama ini. Mudah-mudahan teman yang ada di kelompok sebelah mendengar ya. Untuk bisa gabung kembali, untuk kita mencoba merefleksikan, gitu ya, teman-teman, merefleksikan proses diskusinya tadi, gitu ya, atau proses pembelajaran kita hari ini, mulai dari pembukaan tadi sampai pada diskusinya teman-teman di room kelompok atau ruang diskusi masing-masing. Oke.